Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Wa kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu laula ayatun fi kitabillahi ta'ala ma haddatsukum innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda ila akhir ayat. Dahulu Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, laula ayatun fi kitabillah, jikalau bukan karena ayat dalam Al-Quran, ma haddatsukum, aku enggak bakal mengajarkan kalian ilmu. Apa ayatnya? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ada ayat dalam Al-Quran, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna, yang menyembunyikan, ma anzalna, apa yang kami turunkan daripada penjelasan dan petunjuk, mim ba'di ma bayyanahu linnas, setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab, ulaika yal'anuhumullah, mereka lah orang yang dilaknat Allah, dan mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh orang-orang yang terlaknat. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi Abu Hurairah ini sebenarnya nggak mau ngajar, cuman ada ayat yang berbicara tentang larangan menyembunyikan ilmu. Gitu. Ini saking takutnya beliau ya. Makanya kembali lagi ya, kita dalam menyampaikan ilmu itu nggak boleh sembarangan ya. Jadi jangan terobsesi menjadi seorang penyampai ilmu kecuali yaitu perintah dari guru kita. Ya. Faqala walamma taraka Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu at-tahdid qalu lahu fi dzalika faqala wallahi law a'lam anna ahadan minhum yatlubul ilma lillahi ta'ala la dhahabtu ila manzili wa lam utsibhu. Dan tatkala Imam Sufyan ats-Tsauri ya, yang kemarin kita ceritakan ya, beliau itu punya murid cuma berapa? Cuma 3 orang. Beliau tinggalkan tuh majlis. Ya. Orang-orang berkata, ya, kenapa kok antum tinggalin majlis? Ya. Apa kata beliau? Wallahi demi Allah, lau a'lamu, sekiranya aku tahu, anna ahadan, bahwasanya ada satu orang, minhum, di antara mereka, yatlubul ilma lillahi ta'ala, yang benar-benar nyari ilmu karena Allah, la dhahabtuhu ila manzilih, ane yang pergi ke rumahnya, walam utsibhu, dan aku tidak akan buat dia capek untuk datang ke rumah ane. Subhanallah ya. Jadi dari sekian banyak jamaah yang tadi hadir di majelis beliau, yang sampai beliau kabur dari majelisnya, beliau merasa itu semua bukan jamaahnya, bukan muridnya, karena belum tentu semua orang yang hadir nyari ilmu karena Allah ya. Yang tadi dikatakan, janganlah jadi orang yang ikut-ikutan. Orang ngaji, orang nggak ngaji. Orang jalan-jalan, orang nggak jalan gitu. Nggak punya pendirian. Ya, sama orang sekarang begitu. Makanya itu menyadarkan kita bahwasanya tidaklah semua orang yang hadir di majelis ilmu belum tentu semuanya karena Allah. Ya. Bisa jadi ada yang nggak enak. Ada yang mungkin pengen ketemu temennya, ada yang mungkin tadi ya diantaranya dia nyari dunia, nauzubillah min dzalik ya. Tuh. Makanya kata Sufyan ats-Tsauri, kalau ada atuk biji orang yang benar-benar karena Allah nyari ilmu, aneh yang ke rumahnya. Subhanallah. Wa qad qila marratan li Sufyan ibn Uyainah. Ya, li Sufyan ibni Uyainah rahimahullahu taala. Suatu hari pernah dikatakan kepada Sufyan ibn Uyainah, ini gurunya Imam Syafi'i. Apa katanya? Ala tajlis fatuhadditsana, tidakkah engkau duduk kemudian engkau mengajarkan kami hadis? Ya. Faqala, kata Imam Sufyan bin Uyainah, wallahi ma arakum ahlan li an uhadditsakum, aku tidak melihat kalian itu cocok untuk menjadi muridku gitu.
Aneh lihat ente belum cocok jadi murid aneh. Wala ara nafsi ahlan an tasma'u minni. Dan aku melihat diriku tidak cocok untuk mengajarkan kalian. Ya. Jadi beliau merasa yang ngaji nggak cocok jadi murid, ya. Kadang ngajinya meremlek. Yang ngajar nggak cocok jadi guru gitu. Ini bahasa tawaduk beliau ya. Wa ma mithli wa mithlukum illa kama qala al-qail. Dan tidaklah aku dan kalian itu kecuali seperti siapa? Seperti orang yang berkata iftadahu fastalahu. Ya. Mereka sedang saling bongkar aib, maka mereka saling mengetahui itu ya. Artinya begini. Jadi kita sama-sama punya aib lah gitu. Ya, gurunya bongkar aib, muridnya bongkar aib gitu ya Allah ya Rabb. Ini ajib ini Masya Allah ya. Ini kalau kita praktekin yang begini nih Masya Allah, nih gak ada yang ngaji nih. Iya bener gak ada yang ngaji. Yang ngajar gak ada, yang ngaji gak ada. Karena yang ngajar, kalau menuruti standar pengajar dalam kitab ini kagak ada yang ngajar nih. Illa qalila, kecuali sedikit. Yang ngaji pun nggak ada, karena nggak ada yang mau nih standar ngaji. Orang ngaji kitab, bawanya HP gitu. Orang ngaji kitab, nggak bawa kitab lah, gimana ceritanya? Orang ngaji kitab bawanya apa? Kitab. Allah, Rabbi akrimna ya Rabbullah. Waqad kana Hatim al-Asam rahimahullahu ta'ala yaqulu, Hatim al-Asam berkata, la yajlis li ta'limil ilm fil masjid illa jami'un lid dunya. Kata beliau nih, tidak ada yang duduk ngajarin ilmu di masjid kecuali semuanya nyari dunia. Allah. Au jahil bima alaihi fi dzalika minal wajibat, atau yang ngajar dia bodoh terhadap apa yang diajarin dari perkara wajib. Subhanallah. Di zaman itu ya. Kalau bahasa beliau itu nggak ada yang ngajari ikhlas, semuanya nyari dunia. Nauzubillah ya Rabb. Wa kana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ma'ajalatihi minal ilm. Abdullah bin Abbas padahal beliau itu adalah seorang yang jalalah, yang besar dalam masalah ilmu. Idza faragha min tafsirihi lil Quran, kalau beliau selepas menafsirkan Quran beliau katakan apa? Ya. Ukhtumu majlisana bil istighfar. Ya, apa? Ikhtimu majlisana bil istighfar. Ya. Hatamkan, tutuplah majlis kita dengan istighfar. Ya. Jadi beliau udah sangat-sangat alim, masih bilang kalau ngaji ujungnya istighfar. Maksudnya tadi kali-kali ada yang salah gitu. Ya, tuh, udah sebegitu hebatnya beliau masih merasa punya salah dalam mengajar tuh, subhanallah ya Rabb. Ya ini tamparan keras buat kita semua ya, buat kita yang ngajar dan kita yang ngaji pun sama. Wa kana Syaddad bin Hakim rahimahullahu taala yaqulu, adapun Syaddad bin Hakim mengatakan, man kana fihi hazihi salatu khisal, siapa orang yang memiliki 3 perangai ini, fal yajlis, maka hendaknya ia duduk untuk ngajarin orang, liyu'alliman nas. Apa tuh ciri orang ya? Wa illa falyada'il julus, kalau enggak punya 3 sifat ini udah enggak usah ngajar, enggak usah duduk ngajar. Apa itu? Ya, ayyudzakkirahum bi ni'amillah liyashkuruhu, ingetin orang dengan nikmat Allah agar mereka bersyukur sama Allah ya. Ingetin orang akan nikmat Allah agar mereka syukur dengan nikmat Allah ya. Wa bidzunubihim, ingetin orang akan dosa mereka, liyatubu minha, agar mereka tobat. Wa bi'aduwihim iblis yadharu minhu, dan ingatkanlah mereka dengan musuhnya Allah iblis agar mereka waspada. Tuh. 3 sifat ya. Kalau kita ngaji kudu dapat ini 3. Apa itu? Kudu jadi orang bersyukur, kudu jadi orang yang bertaubat, dan kudu jadi orang yang waspada. 3 nih. Pulang bawa bekal 3 ini. Ya. Yang pertama apa tadi? Ingat nikmat Allah. Kita ngaji pulang nggak ingat nikmat Allah ya gagal. Gurunya gagal juga. Karena belum bisa ngingetin muridnya agar ingat nikmat Allah. Begitupun sama ya, dosa pun sama. Ya. Makanya kembali lagi, kalau kita yang ngaji ya perbaiki niat kita ya. Innamal a'malu binniyat ya. Yang niatnya datang pengajian karena Allah dapat Allah. Yang niatnya ke pengajian
nyari makanan dapat makanan. Yang niat nyari perempuan nggak dapat, karena nggak ada yang perempuan sini. Ada nggak perempuan? Ada? Nggak ada? Nggak ada, makanya nggak dapat saya bilang. Kalau Allah dapat makanan masih dapat, perempuan nggak ada itu. Adam dibedakin kayak Adam dibedakin. Ya salah. Wa kana Ibnu Wahab rahimahullahu taala yaqulu, satu Imam Malik radhiyallahu anhu anir rasikhina fil ilm manhum. Kata Wahab bin Munabbih bertanya kepada Imam Malik, ya Imam Malik, ya, siapa sih orang yang rasikhin, orang yang dalam ilmu? Manhum, siapa mereka? Faqala, kata Imam Malik, al-amiluna bil ilm, orang yang ngamali, ya orang yang beramal dengan ilmu gitu. Orang yang beramal pakai ilmu. Walaysa syai'un a'azza minnal ilm, tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Lianna sahibahu yahkum bihi alal muluk, karena orang yang punya ilmu ya menghukuminya itu atas raja-raja. Jadi raja-raja aja diatur sama ilmu. Berarti orang yang punya ilmu lebih tinggi dari siapa? Dari raja. Ya. Wa qad qila Ibnu Mubarak rahimahullah, manin nas indak. Kata orang kepada Ibnu Mubarak, menurutmu orang itu siapa orang? Ya, manusia itu siapa gitu. Ini ngomonginnya orang yang sebenarnya ya. An-nas. Menurutmu yang disebut orang siapa? Yang disebut manusia? Faqala, kata beliau, al-ulama, para ulama, al-amilun, yang mengamalkan ilmunya, al-mukhlisun, yang ikhlas ngamalinnya. Subhanallah ya Rabb. Ya, semoga Allah kasih kita ini semua ya, amin ya Rabb. Ya, itu Masya Allah nih ya. Aneh bacanya aja ngilu ini ya, ngilu ya Rabb. Karena memang kita semua OTW ya, mudah-mudahan OTW. Ya, kalaupun nggak sampai, memang takdirnya nggak sampai. Ya beneran. Kita tuh diciptakan Allah sesuai dengan takdirnya. Kalau memang kita di dunia berusaha pengen jadi aulia, pengen jadi wali, terus nggak sampai keburu mati, maka innama yuhsyaruna ya ala hasabi niyatikum. Nanti kita di hari kiamat akan dibangkitkan tergantung niat kita. Antum di dunia niatnya jadi wali, tapi nggak kesampean. Ntar di akhirat dikumpulkan bareng mereka. Yang penting niat aja dulu. Niat aja jadi ulama, belum kesampean jadi ulama, baru doang. Karena masih lama gitu. Ntar di akhirat dikumpulkan bersama ulama. Ya makanya ulama lama aja leh. Gitu. Kalau cepet namanya cepet. Ditanya lagi, famanil muluk, kalau begitu siapa raja-rajanya? Qala az-zuhad fid dunya, mereka lah yang zuhud di dunia. Tuh raja yang sebenarnya tuh. Kenapa? Ya. Karena raja masih ada butuhnya. Raja masih ada butuhnya. Butuh pelayan, butuh pembantu, butuh harta. Berarti masih budak. Engkau adalah budak dari apa yang kau inginkan, kan begitu kata Ibnu Athaillah. Ya. Sedangkan orang zuhud, ini raja yang sebenarnya, dia nggak butuh pembantu, dia nggak butuh orang yang nolongin, cuman butuh atau Allah udah. Itulah raja yang sebenarnya. Jadi orang yang sebenarnya adalah siapa tadi? Ulama yang mengamalkan, yang ikhlas. Siapa raja yang sebenarnya? Orang zuhud dari dunia. Wakilalahu famanis ya safalah. Siapakah orang yang rendah? Orang rendahan itu siapa? Ya. Qala alladziina ya'kuluna dunya bi ilmihim wa amalihim wa dinihim, orang yang makan dunia dengan ilmu mereka, dengan amal mereka, dengan agama mereka. Nauzubillah min dzalik tuh. Makanya saya ingetin betul nih buat diri saya pribadi maupun para jamaah sekalian, para santri. Ingat ya. Kita kalau lagi susah ya, mending kerja dah. Dagang ya. Daripada datang ke masjid ngarepin amplop. Lagi susah, kerja dah, mendingan nyari duit ya. Nyari piring nggak apa-apa, jangan sampai kita nyari dunia dengan amalan akhirat. Nauzubillah min dzalik tuh ya. Wallahu alam. Besok udah dah kegampar mulu kita nih kayaknya. Ini nembak mulu nih ya Allah, dibom kita di basoka ini mah ya Allah ya Rabb ya. Ini sengaja saya baca, tidak lain tidak bukan agar ngingetin saya pribadi. Karena dulu waktu saya ngaji ini dengan Kiai Yusuf Muhammad, Masya Allah, ini kita kalau keluar habis baca ini kayaknya udah kita bukan orang dah.
Salah semua kerjaan kita, kagak ada yang baik dah gitu ya. Karena memang Masya Allah di kitab ya. Namanya Tanbihul Muqtarin, mengingatkan orang yang lalai, orang yang terpedaya gitu ya. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat ya. Karena kadang semakin banyak omong semakin banyak lupa ya gitu. Semakin dikit semakin banyak diingat. Ya mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Al-hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah bihaqqil Fatihah. Surah Al-Fatihah. كرمت الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير واجعل ذرياتنا من أهل الخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.